searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pasti di Pilpres 2024 mendatang akan banyak kejutan-kejutan. Terlebih yaitu dari Nasdem, yaitu sarankan tak maju Pilpres. Pesan Paloh ke Prabowo, sudahlah kita sudah tua. Apalagi kemarin saat Rakernas Nasdem berlangsung, yaitu memunculkan 3 nama calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ini sangat mengejutkan sekali. Ternyata Nasdem justru memilih Anies Baswedan. Tidak ada satupun nama Prabowo Subianto di situ dari 20 nama yang dipilih. Mengerucut menjadi 5 dan akhirnya menjadi 3. Tapi tidak ada satupun nama Prabowo Subianto. Apakah ini adalah skenarionya? Skenario yaitu tidak memasukkan Prabowo Subianto atau semacamnya. Yang jelas, Nasdem tidak memilih Prabowo. Nah, ini dari Alektam 878, strategi Kingmaker, Chaplin, dan Brewo agar Anies bisa menang pemilu, meyakinkan Prabowo tidak maju Pilpres sehingga hilang satu pesaing kuat dari Anies, dan janji Anies ke Prabowo tidak ikut nyapres jika Prabowo maju tidak berlaku. Merayu Prabowo mengusung Anies, membuat PDIP mengusung Puan. Jika strategi ini benar-benar dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu PDIP mengusung Puan Maharani dan Prabowo tidak ikut pencapresan di 2024, menurut saya sudah dipastikan lah Anies kemungkinan menjadi calon kuat di pemilihan presiden 2024. Ya, semoga saja hal tersebut tidak terjadi lah. Tetapi pasti akan banyak kejutan-kejutan di Pilpres 2024 besok. Kejutan apalagi? Apalagi di sini di dalam berita ini, yaitu Paloh ke Prabowo, sudahlah kita sudah tua. Intinya tidak usah maju sebagai calon presiden. Kasihkan yang muda-muda saja. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ditambah dengan pesan dari Yusuf Kala, yaitu Yusuf Kala sindir Prabowo nyapres lagi, apakah mau keempat kali. Diketahui Prabowo kan sudah mencalonkan presiden sebanyak 3 kali dan gagal. Apakah mau gagal untuk keempat kalinya? Bahkan sindiran keras Yusuf Kala ini ya sangat ekstrim sekali. Intinya tidak inginlah Prabowo maju sebagai calon presiden. Ya, diketahui Prabowo Subianto menurut saya ya masih wajar lah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Apalagi memang elektabilitasnya sangat tinggi sekali di bursa calon presiden. Ya, siapa tahu lah dengan Prabowo menjadi capres di 2024. Apalagi disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Paling masyarakat antusias untuk memilih Prabowo Subianto dan juga bahkan Ganjar Pranowo. Ya, keduanya itu mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi. Apalagi keduanya disatukan, pasti menurut saya bisa menjadi magnet bagi pemilih Ganjar Pranowo dan juga Prabowo. Jadi menurut saya Pak Surya Paloh dan Pak Yusuf Kala sangat kurang setuju lah dengan pencapresan dari Prabowo Subianto. Ya, kemungkinan demi apa? Ya, menurut saya sih sudah jelas lah. Kemungkinan bisa jadi demi Anies Baswedan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto sempat menemui Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada awal Juni 2022. Pertemuan tersebut juga membicarakan terkait kemungkinan Prabowo maju di Pilpres 2024. Terkait pertemuan itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Sulvan Lindan, mengungkap ada pesan yang disampaikan Paloh kepada Prabowo. Dia menekankan Paloh punya pesan bahwa usia mereka sudah tak muda lagi untuk mencalonkan diri maju sebagai capres. Pun dia menceritakan saat seluruh DPW Nasdem sudah memiliki jagoan masing-masing untuk diusung maju sebagai bakal capres 2024 di Rakernas Nasdem beberapa waktu lalu. Dari semua nama bakal capres yang masuk daftar Nasdem, tak ada sama sekali nama Prabowo yang diusulkan DPW. Saya ingin cerita dulu bagaimana ini di lingkungan saya yang terjadi di internal Nasdem berkaitan dengan 3 calon itu. Semula kan semuanya masing-masing DPW punya calon. Macam-macam, ada Gubernur Aceh, ada Gubernur Khofifah maju kan, bisa 20 calon presiden, kata Sulvan di Jakarta pada Minggu 17 Juli 2022.
Selanjutnya, dari 20 nama bakal capres yang terkumpul akhirnya mengerucut menjadi 5 calon. Namun, sesuai kesepakatan Rakernas Nasdem akhirnya hanya memilih 3 besar. Sesuai dengan 3 figur survei itu yang tertinggi 3 saja. Memang hebatnya dari internal Nasdem tidak ada struktur terbawah pun yang mencalonkan Prabowo. Lanjut Zulfan. Dia kembali menyampaikan soal pertemuan antara Paloh dengan Prabowo, kata dia. Paloh berpesan kepada Prabowo bahwa usia mereka sudah tua dan saatnya memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk maju sebagai bakal capres 2024. Kan sebenarnya kader-kader Nasdem itu menangkap Pak Surya bilang, "Sudahlah Pak Prabowo, kita ini sudah tua-tua, kasih yang muda-muda lah." Kan gitu, itu sudah ditangkap lanjutnya. Kemudian kata Zulfan, pesan itu ditangkap para kader Nasdem. Maka itu tak satu pun di kalangan internal mereka di DPW yang memilih Prabowo saat Rakernas Nasdem. Meski demikian, menurut Zulfan, di dunia politik tak menutup kemungkinan kondisinya akan terbaik. Kembali lagi saya bicara politik. Itu bisa terjadi nanti, itu bisa berbalik nanti. Pengalaman hidup, kita pernah tidak suka sama seseorang, tapi tiba-tiba pada suatu saat jadi kawan dekat. Baik laki ataupun perempuan, ujar Zulfan. Untuk diketahui, Rakernas Nasdem direkomendasikan 3 nama bakal capres 2024, yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. 3 nama itu diumumkan Surya Paloh di hari terakhir Rakernas Nasdem di Jakarta pada 17 Juli 2022. Diketahui juga mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala memberikan sindiran kepada Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Sindiran terkait kembalinya Prabowo yang diprediksi bakal mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang. Yusuf Kala menyebutkan bahwa Prabowo sudah 3 kali mencalonkan diri sebagai presiden dan selalu gagal. Ia pun langsung pertanyakan apakah Prabowo masih ingin bernafsu mencalonkan diri kembali menjadi presiden untuk yang keempat kalinya. Pak Prabowo kan yang sudah 3 kali ikut pilkada, pemilu, pilpres tapi belum berhasil. Apakah mau untuk keempat kalinya? Itu pertanyaan juga, ujar Yusuf Kala. Politisi Partai Golkar mengusaha asal Makassar ini pun tak lupa memberikan penilaiannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yusuf Kala memberikan pujian bahwa Anies Baswedan memiliki pengalaman di bidang pemerintahan sama seperti Presiden Jokowi. Dia pengalaman pemerintahannya sama dengan Pak Jokowi. Pengalamannya kan jadi Gubernur DKI dulu, baru jadi Presiden, sambungnya. Menurut Yusuf Kala, Anies Baswedan yang memiliki pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur DKI adalah sebuah modal yang cukup kuat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di Pilpres 2024 mendatang. Gubernur DKI itu mempunyai suatu yang penting di samping beliau pernah jadi Menteri Pungkas JK.